Memang Tegita juga seorang single mom, merasakan betapa tidak mudahnya menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah. Tegita itu ingin menjadi garda terdepan buat mereka, untuk mereka-mereka yang selama ini mungkin tidak terperhatikan. Mungkin masuk nanti ke kartu keluarga bahagia, bahwa harus ada perhatian khusus untuk para janda-janda. Kalau ini diserahkan kepada politisi laki-laki gimana Teh? Kita nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa? Ini harus diurus masalah perempuan harus diurus perempuan. Karena gitu ya? Hanya perempuan yang mengerti perempuan. Karena kan masyarakat banyak yang menomorsekiankan janda, bahkan sebagai bahan tertawaan. Itu tidak boleh terjadi lagi. Iya. Karena tidak ada yang cita-cita menjadi janda loh, termasuk saya. Iya. Halo Tribuners, jumpa lagi bareng saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar dalam acara Mata Lokal Pemilih. Nah, saya hari ini bersama seorang perempuan yang tangguh gitu ya. Nanti kita bisa korek-korek ceritanya, dan beliau sekarang ikut dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Beliau adalah Teh Gitalis Dwi Natarina. Selamat datang Teh. Iya. Kak Adi. Iya. Teh kita KDI kita sering sebutnya ya, menjadi calon wakil gubernur bersama Kang Acep Adang. Iya. Ya. Kabar Teh baik? Alhamdulillah sehat, hanya saja sedikit suaranya serak. Karena memang setiap kampanye teriak-teriak dan nyanyi terus. Iya. Tapi kalau nyanyi masih ini kan, meskipun serak-serak gitu kan? Iya, karena masyarakat itu pasti setelah teteh orasi, setelah teteh ngobrol tuh pasti kita kangen dong, walaupun cuma satu lagu ya nyanyi gitu. Tapi cari lagu yang aman, yang nadanya nggak terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau lagi serak begini. Sehari berapa lokasi kampanye Teh? Macam-macam, ada 4, 5, 6, minimal ya 3 lah. Iya, tapi itu sudah cukup menguras tenaga itu ya. Wah, dopingnya apa Teh? Sangat menguras tenaga. Dopingnya apa itu? Dopingnya yang pertama semangat. Ya. Yang kedua, ya teteh selalu support juga dengan makanan yang sehat, minum yang banyak, vitamin juga. Oke. Dan tidur yang cukup, berupaya untuk tidur tuh kayak di mobil misalkan, tidur jangan sampai kan pulang ke rumah, kan memang pikiran itu kadang kita lagi istirahat aja kan terus mikir kan, itu mungkin jadi capek juga kan. Iya. Pasangan Acep kita ini selalu memimpikan Jabar Bahagia gitu ya Teh. Yeah. Mungkin bisa dijelaskan Teh, Jabar Bahagia itu seperti apa sehingga nanti masyarakat itu mengerti dengan logika sederhananya gitu. Kita melihat itu semua dari indeks kebahagiaan. Jawa Barat itu kan memang terendah kelima. Wow. Jadi ini kan cukup angka yang memprihatinkan. Jadi dari skala nasional itu Jawa Barat indeks kebahagiaannya terendah kelima. Jadi kita akhirnya berpikir, oh ya jelas berarti visi kita ini tepat gitu kan, menjadikan Jawa Barat yang bahagia lahir batin. Terus bahagia di sini adalah kita memastikan jangan lagi ada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kita memastikan bahagia di sini tidak boleh ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Bahagia di sini jangan lagi ada orang-orang yang tidak bisa makan. Jangan lagi ada masyarakat yang tidak mempunyai rumah atau tidak memiliki pekerjaan, sehingga itu kan muncul ketidakbahagiaan di dalam masyarakat. Ya. Kalau misalnya boleh diambil contoh Teh, misalnya dalam sisi pendidikan misalnya, contoh bahagianya itu di mana kalau pendidikan? Kalau masalah pendidikan, ada kasus di Garut ya, ada seorang anak namanya Kakak. Jadi dia ini membantu ibunya untuk berjualan, sampai akhirnya dia terseret-seret sekolahnya itu putus sekolah. Karena membantu ibunya, dan dia pun ada kecelakaan, patah kakinya karena di saat membantu ibunya gitu kan. Nah, otomatis ini kan potret salah satu potret bahwa ketika anak tidak mampu sekolah, ketika orang tuanya tidak
mampu Menyekolahkan, menyekolahkan ya. anaknya, sehingga anak dibawa-bawa untuk untuk berjualan dan lain sebagainya, Ya. ya putus sekolah, ya secara ekonomi juga tidak mampu. Ini kan contoh. Ya. Jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Gitu. Hmm. Jadi pemerintah harus sangat berperan berarti di dalam masalah membackup keluarga-keluarga supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti itulah. Oke. Teteh kan satu-satunya perempuan dalam kontestasi ini ya, Teh. Jadi mestinya itu menjadi, dalam satu sisi itu pasti menjadi satu keuntungan ya. Nah, bagaimana Teteh menggarap isu perempuan ini, Teh? Keuntungan di sini sebenarnya bukan hanya keuntungan untuk Teh Gita, tapi ini keuntungan untuk perempuan-perempuan Jawa Barat. Karena perempuan ini sangat dibutuhkan di dalam kebijakan pemerintah, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang adil, yang inklusif, yang humanis. Karena selama ini Teh Gita masih banyak melihat seperti perempuan-perempuan yang tidak berdaya, yang tidak mandiri. Berarti kan itu contoh. Artinya perempuan yang tidak berdaya, belum bisa mandiri itu selama ini belum menjadi perhatian pemerintah. Begitu? Iya, karena ketika Teh Gita turun kepada masyarakat, Teh Gita selalu bertanya, ibu ingin mandiri tidak? Ingin. Ibu sudah bahagia belum? Belum, kan begitu. Itu hampir rata-rata Teh Gita menemui masyarakat di Cirebon, di Sukabumi, ya di tempat-tempat yang Teh Gita temui. Rata-rata ketika ditanya bahagia, belum bahagia. Dan apa masalahnya? Teh Gita tanya kan? Yeah. Secara ekonomi. Mereka ingin beras murah, minyak murah, kan gitu kan? Itu kan ibu, ibu. Bahkan mereka ingin punya penghasilan lebih, tidak mau menggantungkan terlalu, menggantungkan diri kepada suami. Terus banyak kekerasan di dalam rumah tangga. Itu menjadi keluhan-keluhan mereka. Sehingga muncullah bahwa, oh berarti benar, yang namanya kartu keluarga bahagia itu harus benar-benar realisasi. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang secara psikologinya mereka sehat. Dan akhirnya terwujud rumah tangga yang baik. Masyarakat bahagia itu terlahir dari rumah yang sehat. Rumah yang kondisi secara psikologinya sehat. Ibu yang bahagia. Bagaimana anak mau bahagia ketika ibunya tidak bahagia? Berarti ibunya harus bahagia. Kartu keluarga bahagia itu kira-kira konkretnya seperti apa, Teh? Nanti buat apa? Isinya apa gitu? Isinya apa? Kan saat ini stunting di Jawa Barat tinggi, gizi buruk tinggi, terus angka kematian ibu dan bayi tinggi juga. Jadi otomatis kartu keluarga bahagia ini memberikan bantuan gizi kepada ibu hamil, pasca melahirkan, anak usia 0 sampai 5 tahun kita perhatikan gizinya, sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, ibu-ibu yang sehat. Dan itu pun kita akan memberikan bimbingan secara psikologi, karena banyak yang baby blues, ibu-ibu tuh yang frustasi setelah melahirkan. Nah, ini kan harus berperan. Ada yang berperan di sana membantu secara psikologi seorang ibu. Terus ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan itu masuk juga ke kartu keluarga bahagia. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak mampu, yang insya Allah mungkin harus dibantu skillnya, keterampilannya, bukan hanya akses modal usaha. Sekarang pemerintah misalkan memberikan bantuan uang, tapi akan percuma, akan sia-sia ketika mereka tidak dididik keterampilannya sesuai dengan minat ibu-ibunya, gitu kan. Teh Gita, saya tuh berapa kali mendengar Teh Gita ngomong soal single mom. Nah, selama kampanye itu berapa kali Teh Gita menemui masalah yang berat dalam, ya terutama yang disampaikan oleh audiens ya kepada Teh Gita. Single mom itu sebenarnya ini sudah menjadi perhatian khusus Teh Gita sebelum nyalon. Sebelum nyalon. Satu, memang Teh Gita juga seorang single mom, merasakan betapa tidak mudahnya menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah. Dia harus membagi waktu antara mengurusi anak-anak dan mencari uang. Mending bagi Teh Gita yang memiliki pekerjaan. Bagaimana dengan ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan? Karena banyak yang seorang istri yang tadinya mampu karena suaminya menafkahi, dia menjadi putus asa ketika suaminya meninggal atau ketika bercerai. Kenapa? Karena sumber keuangannya kan suaminya. Dalam hal ini berarti kan banyak perempuan-perempuan yang menjadi single mom ini yang menjadi frustasi.
Iya. Karena dia bingung, dia harus mencari uang kemana. Ya, tidak Dia punya harus- pengalaman bekerja, nggak pernah Tidak. bekerja ya. Karena stigma masyarakat itu kan, dan agama juga memberikan contoh bahwa perempuan itu harus taat kepada suami. Ketika suaminya itu tidak boleh, ketika suaminya melarang istrinya bekerja, otomatis istrinya kan betul-betul diam. Iya. Bahkan ada perempuan-perempuan yang sangat kaku, dia benar-benar hanya menerima uang, dia ngurus anak-anaknya saja, tanpa berpikir bagaimana kalau suaminya meninggal, bagaimana kalau adanya perceraian. Nah, di sini kita banyak menemukan, ketika misalkan kita ke lapangan, kita tanya, di sini banyak single mom, hampir 70%, hampir 80% mengacungkan tangan. Jadi setiap kali ketemu ditanya. Betul, kita sering nanya, di sini ada single mom nggak? Asalnya mereka malu-malu. Iya. Kita bilang jangan malu. Akhirnya mereka acungkan tangan. Dan variatif, ada yang mereka mampu. Misalkan, contohnya saya panggil ke depan, ada yang mereka itu, alhamdulillah ditinggal suami, karena saya ini guru PAUD, karena saya ini bersosialisasi, karena saya punya usaha, saya tetap mampu tangguh. Nah itu. Tapi banyaknya yang kita temui ketika diwawancara itu, ternyata mereka menyembunyikan kesedihannya dengan tertawa. Setelah kita korek-korek, ternyata mereka sudah 20 tahun menjanda, mengurusi 6 anak. Saya kan janda udah 20 tahun. Masa nggak dibantu? Oh, ibu tuh 20 tahun. Ibu jadi single parent itu sudah 20 tahun. Anak 6, coba pengalamannya gimana ibu? Yang paling sulit yang pernah ibu lalui itu seperti apa? Coba ceritakan sama kita. Sulitnya banyak, Bu. Saya banyak penderitaan. Kan saya ditinggal sama suami lagi hamil. Boleh ngomong. Ibu ini sudah 20 tahun menjadi seorang single parent, memiliki 6 anak. Ibu bekerjanya sebagai apa? Jualan dari pengajian ke pengajian. Ya Allah. Jualan makanan. Tapi ibu kelihatannya sama kita ceria dan sangat kuat, Bu. Saya kan selalu semangat demi anak yatim. Anak yatim yang satu cacat dulu, tapi saya operasi 3 kali. Tapi semangat terus sampai sekarang. Luar biasa. Ya Allah, ibu menjadi ibu yang kuat, ibu yang tangguh. Perlu dicontoh loh, ini tidak mudah menjadi seorang single parent selama 20 tahun. Ibu nggak ada keinginan untuk menikah lagi? Tidak ada dusta di antara kita. Wow, itu kan luar biasa. Yeah. Itu sangat tidak mudah. Nah, dalam hal ini, Gita itu ingin menjadi garda terdepan buat mereka. Untuk mereka-mereka yang selama ini mungkin tidak terperhatikan secara psikologinya, ya kan? Secara ekonominya. Yeah. Jadi kalau kita bicara yang rumah tangga yang lengkap tapi tidak mampu, tapi kan dia masih mempunyai suami. Nah ini gimana dengan mereka-mereka yang sudah tidak memiliki suami? Iya. Berarti kan berat sekali. Nah dalam hal ini kita mungkin masuk nanti ke kartu keluarga bahagia, bahwa harus ada perhatian khusus untuk para janda-janda yang tidak mampu, bukan hanya sebatas modal yang kita bantu, tapi keterampilannya juga kita harus asah, harus kita berikan skill yang terbaik untuk mereka sehingga mereka mampu untuk bekerja, dan ada bimbingan konseling. Sehingga mereka menjadi ibu-ibu yang percaya diri. Karena kan masyarakat banyak yang menomorsekiankan janda bahkan sebagai bahan tertawaan. Itu tidak boleh terjadi lagi. Karena tidak ada yang cita-cita menjadi janda loh, termasuk saya. Nah, kenapa harus kita yang jadi garda terdepannya? Karena iklan dulu. Terima kasih deh. Karena kita juga tidak menyangka akan menjadi tidak menyangka akan menjadi single mom. Ketika kita menjadi dulu sebelum menjadi single mom,
Kan ini banyak temuan-temuan kayak gini kan banyak. Tapi setelah kita menjadi single mom, merasakan betapa beratnya loh menjadi seorang ibu. Awal-awal berat banget, awal-awal berat banget. Gimana ini? Gitu kan. Mengurusi 4 anak sendiri, tidak punya supir. Terus mereka itu harus, kan dia harus ada sosok ayah sebetulnya. Iya. Kan? Tapi mau nggak mau, karena tidak ada sosok ayahnya dalam Ya, artian, harus jadi ayah juga berarti. ya maksudnya kan sekalipun masih ada ayahnya, Iya. tapi kan tidak satu rumah. Iya, tidak gitu satu kan, rumah, tidak ya. satu rumah. Otomatis Tegita sangat perhatiannya sangat ekstra. Iya. Tapi di sisi lain Tegita harus mencari uang Iya. untuk mereka. Akhirnya Tegita lepas, Tegita cari uang, bekerja kan. Nah itu kan dilema. Mereka itu telepon, Bunda Cok kapan pulang, Bunda kapan nemenin kita main, Iya. Bunda pengen sholatnya sama Bunda. Wah, itu Iya, luar iya, biasa, iya, luar iya. biasa tuh Kang. Itu bagi saya yang punya pekerjaan, bayangin. Iya. Bagaimana yang tidak punya pekerjaan, Iya. gitu kan. Iya. Itu bagi saya yang punya pekerjaan, merasa repot gitu kan. Nah, saya berpikir akhirnya, gimana mereka-mereka yang tidak punya pekerjaan ya? Yang uang tidak ada, anaknya harus berikan makan. Pemerintah berarti harus hadir di sini. Iya. Kalau ini diserahkan kepada politisi laki-laki gimana teh? Kita nggak percaya, Nggak percaya. Kenapa? Ini harus diurus masalah perempuan harus diurus perempuan Karena gitu ya? hanya perempuan yang mengerti perempuan. Dalam artian, Allah menciptakan wanita dan laki-laki itu berbeda. Jadi dalam hal ini, dan kita juga melihat pemerintah yang sebelumnya. Kan dipimpin laki-laki semua toh? Iya. Jadi, mungkin ini bagian dari kekurangan laki-laki yang tidak memahami perempuan. Kayaknya kita harus hadir di sini. Menjadi pemangku kebijakan untuk perempuan-perempuan di Jawa Barat. Nah, sebenarnya ini kita bergeser sedikit ke undang-undang. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mensyaratkan 30% keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, partai, terus pendapatan calon legislatif. Itu sudah cukup atau belum? Karena kan gini, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan itu hampir 50-50 lah ya. Nah, apakah ini cukup sebenarnya kalau kita kan juga mantan anggota dewan ya? Iya. Ya, sebetulnya sangat mengapresiasi. Walaupun 30%. Dan kita sih berharap bukan hanya sebatas wacana, dalam artian perempuan jangan hanya sebagai pelengkap, dalam arti ini ada 2 pelengkap itu ya. Memang perempuan itu melengkapi betul. Iya. Tapi dalam arti pelengkap artian yang satu lagi, ya jangan hanya sebatas ada perempuannya tapi tidak berperan. Gitu. Jadi wanita itu harus berperan dalam politik. Di dalam kebijakan politik. Contoh, Jawa Barat itu kan diberikan anggaran desa-desa itu kan diberikan anggaran sebetulnya oleh provinsi. Iya. Kurang lebih 130 juta per tahun. Nah, jadi Tegita ingin memastikan bahwa ketika Tegita nanti menjadi salah satu pimpinan di Jawa Barat, Tegita akan pastikan perempuan harus berperan, dan Tegita akan tingkatkan bukan hanya 130 juta tapi sampai 500 juta. Sampai 500 juta. Dan perempuan-perempuan di sini harus bermusyawarah. Anggaran desa ini perempuan harus berperan. Oke. Akan diapakan. Iya. Jadi sehingga perempuan diperankan. Jangan dijadikan sebagai objek, tapi perempuan juga harus menjadi subjek di dalam pembangunan. Jadi pelaku pembangunan. Jadi pelaku pembangunan. Silakan, misalkan ibu-ibu di desa itu rembukan. Mau diapakan itu anggaran desa? Misal, kalau di desa-desa itu kan ada maulid Nabi. Iya. Ada acara-acara pelatihan. Silahkan. Pakai itu anggaran untuk acara-acara Maulid Nabi, sehingga tidak ada lagi proposal untuk para anggota dewan. Kan kadang-kadang acara-acara seperti itu bikinlah proposal, memintalah kepada anggota dewan, kepada bupati. Tidak perlu seperti itu lagi. Pakai anggaran desa. Dan perempuan harus berperan di situ. Itu contoh kecil. Minum dulu. Minum dulu. Oh, itu ada kartunya teh. Ditunjukin dong teh. Boleh lah. Tunjukin. Oke, ini ada. Jadi kita ini ada 4 kartu. Ini kontrak politik kita dengan masyarakat. 4 kartu ini tentunya menurut kita ini adalah solusi terbaik untuk masyarakat Jawa Barat yang indeks kebahagiaannya kelima terendah. Iya. Selama ini kan ini ada namanya kartu insentif guru ngaji. Jadi selama ini
kita selalu ngobrol dengan para guru ngaji di Jawa Barat. Yeah. Jadi belum ada yang khusus memberikan insentif guru ngaji yang layak. Karena rata-rata guru ngaji itu dibayarnya oleh orang tua atau oleh masyarakat yang seikhlasnya. Yeah. Kadang ada yang 50.000, ada yang 200.000, ada yang tidak sama sekali. Yeah. Jadi insya Allah kami akan memberikan perhatian khusus kepada. Ada yang dibayar pisang gitu aja kali ya. Ya, ada yang kadang-kadang dikasih kue-kue aja, Yeah. gitu kan. Ya walaupun mereka ikhlas, Yeah. tapi kan kesejahteraannya harus kita perhatikan. Yeah. Jadi kita akan memberikan insentif guru ngaji atau gaji kepada guru ngaji. Kalau bicara angka, ya mungkin kisaran 500 sampai 1 juta Yeah. kita akan bantu. Terus jaminan kesehatannya juga kita akan bantu. Dan tunjangan hari raya pun kita akan bantu. Ya. Terus kartu kedua apa Teh? Nah ini yang kartu kedua adalah kartu wirausaha prakerja. Ini untuk para kaula muda. Yang selama ini kita lihat ya banyak yang cemas, yang galau. Ya. Kan di program Tegita itu ada namanya ngerumpi. Ngerumpi. Bareng milenial. Dengan Gen Z. Nah di situ kan kita cerita. Mereka tuh curhat, bahkan kita sangat welcome. Ayo, kalian cerita. Apa yang menjadi hambatan kalian selama ini, gitu kan? Apa yang menjadi harapan kalian untuk pemerintah? Dan mereka memang mengakui, mereka itu memang melek teknologi, melek digital, cerdas, aktif mereka itu. Dan kita juga bangga dengan anak-anak muda yang mereka aktif, produktif. Tapi ada sisi tapinya gitu. Mereka mudah cemas, sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit bikin status di WA itu kan. Tersinggung sedikit, marah. Jadi ternyata mereka curhat ke Tegita, di medsos itu ada standar yang tadi. Ya. Standar kecantikan. Standar kecantikan, dia harus pakai Harus skincare, pakai skincare yang bajunya cantik ala itu Korea gitu ya. Bener-bener. Cantik ala medsos itu kan yang disuntik-suntik, yang hidungnya mancung. Nah, ya kalau itu munculnya ke mereka-mereka yang secara notabene dia itu orang-orang yang bersyukur, anak-anak yang bersyukur, ya mereka tidak mempermasalahkan itu. Tapi kan bagi anak-anak muda yang mungkin terbangun karena saking kesehariannya dengan gadget ya. Jadi mereka tuh akhirnya tidak percaya diri karena mungkin hidungnya tidak mancung, tidak wajahnya tidak putih atau apa. Nah itu. Yang kedua adalah persaingan semakin ketat. Teknologi semakin canggih itu mereka tuh cemas apakah kami ini akan memiliki masa depan. Gitu kan. Sehingga kita memberikan tips kepada mereka. Apa sih mental health ala Tegita, harus seperti apa sih menjaga mental itu? Sampai Tegita sampaikan, kalau Tegita itu satu, misalkan hidup itu harus kita punya pola hidup yang positif, dalam artian makan yang bergizi. Kasih pengalaman pribadi ya? Gitu, pengalaman pribadi. Makanan yang bergizi. Olahraga itu kan menghasilkan hormon endorfin, bikin seneng, gitu kan. Terus menjaga pola tidur. Dan ada lagi misalkan harus percaya diri. Ketika punya cita-cita jangan patah semangat, gitu kan. Dan mereka oh iya gitu kan. Terus ada lagi kita bilang, kadang pergaulan ini banyak yang toksik, racun, ya kan. Kita bilang stop buang, karena itu sangat mempengaruhi kejiwaan, mental. Dan apa yang tidak perlu didengar kalian nggak perlu mendengar, buang racun-racun itu. Sehingga menjaga mental itu ya ada dalam diri sendiri. Kalian harus memfilter sendiri. Misalkan buang toksik, buang orang-orang yang toksik, buang racun-racun itu. Terus lagi misalkan apalagi kita jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Bersyukur. Ikhlas bahwa oke, kita harus menerima nih visi kita, diri kita terlahir dari siapa. Itu ikhlaskan dulu. Sehingga menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu juga sangat mempengaruhi. Dan ada lagi yang poin penting. Banyak-banyaklah mengaji dan mengkaji. Karena otak ini kan Allah memberikan memori. Ketika memori kita diisi oleh hal-hal yang positif, membaca hal-hal yang positif, mendengarkan hal-hal yang positif, maka memori itu kan akan terbangun. Otak ini akan apa istilahnya diisi itu oleh hal-hal yang bagaimana dulu gitu. Kalau terlalu banyak diisi oleh hal-hal yang negatif,
maka hidup itu memang akan tidak baik. Tapi ketika kita banyak mengaji atau mengkaji hal-hal yang positif, maka hidup kita akan positif. Oke, kartu ketiga Teh. Ya, kartu wirausaha ini kita sambungkan ke program. Kita akan memberikan sama seperti yang ibu rumah tangga tadi, akan memberikan akses lapangan pekerjaan. Insya Allah kita mempunyai rencana menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. 1 juta lapangan. 1 juta lapangan pekerjaan. Akan membuka peluang usaha, 100.000 peluang usaha untuk kaum muda. Akan diberikan juga keterampilan. Akan diberikan juga skill dan akses modal usaha sehingga dipermudah. Begitupun dengan pelaku UMKM. Kita akan membantu izin-izin usahanya supaya tidak dipersulit. Oke. Begitu. Terus ada lagi kartu pendidikan bahagia. Kartu pendidikan bahagia ini tadi kita sudah berikan contoh di pertanyaan pertama. Masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Ya. Karena mahalkah? Karena memang tidak mampukah? Jadi kita harus pastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah. Jadi kita akan memberikan beasiswa penuh untuk anak SD, SMP, untuk para santri-santri, anak SMA sampai ke jenjang kuliah. Dan ada kartu keluarga bahagia yang tadi sudah disampaikan. Ya. Oke, Teh. Dari sekian banyak kota kabupaten di Jawa Barat yang belum terjamah oleh Teteh, yang mana? Yang belum terjamah sama Teteh itu kan kita tuh ada jadwal ya, ada jadwal. Bogor belum tersentuh. Bogor belum, oke. Bogor belum tersentuh, Sumedang belum tersentuh. Ya, oke. Terus ada beberapa kota lagi Majalengka, tapi itu sudah ada di jadwal ke depan. Ya. Kalau dari sekian kota kabupaten sudah pernah didatangi Teteh, mana yang paling berkesan buat Teteh? Pasti ada satu. Yang berkesan? Iya, paling berkesan. Itu tuh yang Cianjur. Oh, Cianjur itu yang cerita tadi. Oke. Dia tuh hebat banget gitu si ibu tuh, walaupun dia sedih tapi dia menutupi kesedihannya dengan tertawa, dia menghibur orang. Itu menurut saya terkesan banget. Wah, gitu. Kalau Teteh kampanye paling suka model apa? Tatap muka atau deep talk atau gimana? Iya, kita senangnya sih tatap muka. Jadi ketika misalkan ada program botram, makan bareng tuh, ngampar gitu ya, bareng-bareng makan bareng-bareng, itu tuh seneng banget gitu kan. Jadi kebersamaannya sih yang paling kita seneng gitu. Jadi nggak yang terlalu eksklusif. Maksudnya, saya siapa, kamu siapa, itu kurang seneng Teteh. Itu Teteh senengnya yang baur, yang ngobrol, bahkan bo dengan gaya-gaya bahasa yang tidak terlalu yang ibu. Nah itu tuh kaku-kaku gitu Teteh nggak suka. Justru Teteh itu selalu menyarankan ke tim, tolong dong, Teteh mah pengennya yang ngobrol lah sama masyarakat tuh, jangan yang terlalu kaku gitu kan. Yang sambil makan, misalkan abis makan ngobrol, ibu gimana, kondisinya gimana, atau misalkan bapak-bapak nih, itu Teteh kalau misalkan di mimbar, Teteh selalu keluar dari mimbar, serius. Oke, turun Mas ya. Turun Teteh, nggak suka dengan hal-hal yang terlalu kaku. Teteh ambil mic-nya, Teteh ngobrol, Bu, Pak, nah itu tuh lebih. Karena sebenarnya sudah bisa menguasai panggung gede ya. Nah mungkin karena pengalaman Teteh jadi artis juga, itu juga ngaruh kok, ngaruh banget. Nah Teh, ini pertanyaan terakhir, seberapa besar pengaruh kehidupan kampanye selama 1 atau 2 bulan ini terakhir ini ya ke dalam kehidupan pribadi Teteh? Teteh semakin paham bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga. Tapi Teteh semakin paham bahwa hidup itu untuk bermanfaat juga untuk umat. Anak-anak protes kah? Anak-anak tadinya protes. Tapi lama-lama setelah Teteh jelaskan, ini Bunda sedang berjuang untuk kamu, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Banyak mereka paham akhirnya. Apa komentar mereka Teh? Awalnya ya, Bunda udah mau pergi lagi ya. Ya Bunda, gitu kan. Cuman Teteh itu selalu yang sini kita kumpul. Ini kayak kemarin Teteh pulang ke rumah, satu-satu Teteh tanya, datengin kamar satu-satu, dipeluk satu-satu. Teteh tanya, kamu ada masalah nggak? Yang satu ngeluh, Bunda nangis, Bunda aku berantem sama temen. Oh ya, apa masalahnya? Teteh mendengar, gini. Oke, kamu selesaikan, kamu sabar, Bunda mengerti apa yang kamu
alami Oke, gitu kan. iya, Teteh iya, teteh iya. mencoba untuk membesarkan perasaannya. Adik-adiknya pun sama dipeluk. Kamu kuat ya, apalagi yang laki-laki. Iya, iya. Heh, kamu kuat ya? Hmm. Ya bunda sambil melukan. Kamu kuat ya gitu. Ya bun, awas sholatnya. Ya bun. Dan dia selalu menjadi pemimpin saat-saat berjamaah. Oke, Yang iya, laki-laki iya, itu. iya. Mantap tuh, ya. Alhamdulillah. Oke Teh, sebelum menutup, silakan Teteh kasih pesan ke wargi Jabar. Oke. Tribunas yang dari Jabar. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Jabar, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya semangat. Teh Gita saat ini sedang berjuang, ingin memperjuangkan warga Jawa Barat. Doakan upaya Teh Gita dan Pak Acep Adang membuahkan hasil maksimal, dan Teh Gita insya Allah akan menjadi garda terdepan untuk warga Jawa Barat, khususnya untuk perempuan-perempuan di Jawa Barat. Jadi, dukung Teh Gita untuk menjadi salah satu pemimpin di Jawa Barat pada tanggal 27 November 2024. Jangan lupa nomor 1. Dan jangan lupa bahagia. Oke, Tribuners, segitu tadi bincang-bincang saya dengan Teh Gita, calon wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil, terutama yang tentang single mom ya Teh. Iya, Ya, betul. semoga ini menjadi inspirasi, juga menjadi pesan, bisa mengikuti perbincangan-perbincangan berikutnya, terutama dengan Teh Gita ya, dengan tentang single mom, apalagi ya mungkin di acara yang lain. Nah, itu Tribuners, kita akan jumpa lagi dalam acara Mata Lokal Pemilih yang lain, tentu saja dengan tokoh juga yang tidak kalah inspiratif. Terima kasih, selamat siang.